Adik-adik sudah siap sekolah minggu belum? Sudah. Loh, Alkitab adik mana? Oh iya. Ini Alkitab adik. Teman-teman, yuk kita sekolah minggu. Shalom adik-adik, berjumpa lagi di dalam Sunday School BCS Jakarta. Adik-adik bertemu dengan saya, Profesor Susaka. Kita hari ini ada di laboratorium saya yang indah. Karena Profesor adalah seorang ilmuwan yang suka mengadakan percobaan-percobaan dan suka menciptakan segala sesuatu yang indah. Sama seperti Tuhan kita yang suka menciptakan segala sesuatu yang indah-indah. Salah satu yang Tuhan ciptakan adalah manusia. Tuhan menciptakan manusia dengan begitu indah, begitu sempurna, dan bersama-sama dengan Allah. Tetapi kemudian manusia berdosa. Manusia lebih memilih nasihat si iblis. Apa yang terjadi? Waktu manusia berdosa, apa yang sempurna ini kemudian kita lihat. Manusia kemudian menjadi tidak sempurna. Kemudian manusia juga jauh dari Allah. Lalu bagaimana adik-adik yang terkasih dalam Tuhan? Tuhan adalah Tuhan yang baik. Tuhan kemudian mengutus anaknya yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus Kristus, supaya orang yang berdosa, pada saat orang itu menerima Yesus Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamat, orang itu dipulihkan dan menjadi ciptaan yang baru kembali. Air ini, adik-adik yang terkasih dalam Tuhan, melambangkan Tuhan Yesus. Bagaimana jika Tuhan Yesus hadir di dalam kehidupan manusia? Kita lihat. 1, 2, 3. Manusia menjadi dipulihkan oleh Tuhan. Dia sempurna karena Tuhan yang menyelamatkannya. Oleh sebab itu adik-adik, bagi kita hari ini, kalau kita menerima Tuhan Yesus Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita, maka kita menjadi manusia ciptaan yang baru. Hore, kita kasih tepuk tangan buat Tuhan kita Yesus Kristus. Hai adik-adik, sudah siap dengan firman Tuhan ya? Adik-adik, sekarang coba lihat gambar ini. Ya, kalian tahu siapa itu? Ya, lihat. Itu Yesus yang lahir ke dunia. Tapi, kok Yesus lahirnya di kandang domba ya? Terus, kenapa sih Yesus harus lahir ke dunia? Nah, sekarang coba lihat gambar ini. Adik-adik, Yesus lahir ke dunia karena manusia tidak bisa lagi bersama-sama dengan Allah. Lihat sekarang ada jurang yang memisahkan manusia dengan Allah. Kita tidak bisa lagi bersama-sama dengan Allah. Kenapa sih kok ada jurang? Ada jurang karena ada dosa. Kalian ingat dosa pertama yang dilakukan Adam dan Hawa? Ya, mereka tidak taat dengan memakan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat, sehingga mereka terpisah dengan Allah. Dosa, Ya. emangnya dosa seperti apa? Adik-adik, saya kasih tahu ya, dosa sekarang ini seperti apa. Sekarang coba lihat gambar ini. Adik-adik, dosa itu membuat kalian bisa berbohong. Misalnya, Papa tanya,
adik tadi makan sendiri atau disuapin? Terus kalian bilang makan sendiri, padahal kalian tadi makannya disuapin mama. Kemudian dosa itu juga bisa membuat kalian suka marah-marah. Lihat seperti gambar tuh, suka marah-marah. Nah, contohnya bagaimana? Contohnya misalnya waktu kalian disuruh mandi, kemudian kalian nggak mau karena kalian masih ingin main game. Lalu kalian nangis dan marah-marah ke mama. Kemudian ada lagi, yang ini. Dosa itu bisa membuat kalian itu mencuri. Mencuri itu contohnya kalian mengambil barang atau mainan kakak atau adik kalian tanpa kalian bilang dulu, tanpa kalian bertanya dulu ke yang punya. Coba sekarang kalian lihat gambar ini. Karena dosa, hatinya jadi hitam. Nah, saya kasih contoh lagi ya. Dosa itu misalnya kalian mengganggu adik atau kakak kalian atau teman kalian, atau bahkan kalian berantem sama adik atau kakak kalian. Itu juga dosa. Kemudian dosa itu juga bisa misalnya kalian tidak mau mendengarkan atau tidak taat kepada papa mama kalian. Nah, adik-adik, makanya jadinya ada jurang seperti itu. Lose, gimana cara kita datang ke Tuhan? Nah, adik-adik, gimana caranya supaya kita bisa datang kepada Tuhan? Sekarang lihat gambar ini. Adik-adik, ada Tuhan Yesus yang mati buat kita, supaya kita tidak jatuh ke dalam jurang itu, supaya kita bisa datang dan dekat lagi dengan Allah. Artinya, hidup kita sudah berbeda dong. Kita menjadi ciptaan Tuhan yang baru. Kita yang tadinya hidup di dalam dosa, kemudian kita bisa dekat lagi kepada Allah. Itu artinya kita tidak lagi mau hidup berdosa lagi. Lose, gimana jadi ciptaan yang baru? Adik-adik, jadi ciptaan yang baru atau anak Tuhan yang baru itu seperti ini. Lihat, yang tadinya hatinya hitam, sekarang ada Tuhan Yesus di dalam hatinya. Hatinya Tuhan Yesus itu artinya kita sekarang mau berdoa sungguh-sungguh. Kemudian kita juga mau hati kita bersuka cita, tidak lagi sedih, tapi sekarang senang. Kemudian yang tadinya mengganggu atau menyakiti saudara atau teman, sekarang menjadi mengasihi saudara atau teman kalian. Kemudian yang tadinya suka marah-marah, sekarang jadi lebih sabar, tidak mudah marah-marah. Kemudian yang tadinya tidak mau mendengarkan papa mama, sekarang mau mendengarkan papa mama dan taat pada papa mama. Terus yang tadi yang mencuri atau mengambil barang tanpa izin, sekarang kalau mau mengambil harus izin dulu, tanya dulu sama yang punya, boleh nggak saya pinjam mainannya, boleh nggak saya ambil mainannya. Nah, adik-adik, seperti itulah menjadi anak Tuhan yang baru. Adik-adik, sekarang siapa yang mau berubah menjadi anak Tuhan yang baru? Anak Tuhan yang di dalam hatinya ada Tuhan Yesus. Kalau kalian mau, sekarang yuk terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kalian. Dan berdoa selalu, minta Tuhan beri kalian hati yang terus percaya kepada Tuhan. Lose, saya mau. Oke, sekarang ikutin Lose berdoa ya. Adik-adik yang di rumah juga yuk ikutin Lose berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman hari ini. Sekarang saya mau terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya.
Pimpin saya Pimpin saya supaya saya jadi anak Tuhan yang baru. jadi anak Tuhan yang baru. Karena Tuhan Yesus Karena Tuhan Yesus sekarang sekarang ada di dalam hati saya. ada di dalam hati saya. Dalam nama Tuhan Yesus, Dalam nama Tuhan Yesus, saya berdoa. saya berdoa. Amin. Amin. Roma 5 ayat 8b. Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Roma 5 ayat 8b. Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Shalom adik-adik yang terkasih dalam Tuhan. Berjumpa kembali dengan Profesor Susaka. Hari ini kita akan melakukan aktivitas sekolah minggu. Yeay! Adik-adik yang terkasih dalam Tuhan, bahan-bahan apa saja yang harus kita persiapkan? Yang pertama, kita harus persiapkan air jernih. Kemudian kita siapkan gelas plastik atau gelas transparan. Kemudian kita siapkan sendok, obat merah atau betadin, dan kemudian air yang sudah dicampur dengan pemutih pakaian. Adik-adik yang terkasih dalam Tuhan, air yang jernih ini seumpama hidup kita yang diciptakan oleh Tuhan dengan begitu sempurna. Tetapi kemudian manusia memilih hidup di dalam dosa. Dosa kita lambangkan dengan obat merah ini. Bagaimana ketika manusia hidup dengan sempurna tetapi kemudian dosa itu masuk dalam hidup manusia? Apa yang terjadi? Wah, airnya sekarang menjadi keruh. Itulah dosa, membuat hidup manusia yang tadinya baik, sempurna, menjadi tidak indah, menjadi tidak sempurna. Tapi kita mengucap syukur, kita punya Allah yang baik. Tuhan mengutus Tuhan Yesus yang kita umpamakan melalui air yang sudah kita campur dengan pemutih pakaian. Hidup kita yang berdosa, ketika Tuhan Yesus hadir dan kita menerima Tuhan Yesus di dalam hidup kita, apa yang terjadi? Wow! Jadi sempurna kembali. Seperti air yang jernih ini, hidup manusia dipulihkan. Kita menjadi ciptaan baru ketika kita menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan kita, dan kita menjadi ciptaan yang baru. Mari kita melakukan aktivitas sekolah minggu kita dengan gembira. Yeay! Adik-adik, kita akan tutup sekolah minggu kita hari ini. Kita akan memuji Bapa. Terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Amin. Bye-bye. Tuhan memberkati.